Salam jumpa Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anakku. Selamat malam. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam perjumpaan renungan yang difasilitasi oleh baik Departemen Prokes dan Departemen Litbang untuk renungan firman Allah, morning dan night call. Dan meskipun kita masih tetap dalam segala keterbatasan karena pandemi corona yang belum melandai ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkarya. Tetapi saya yakin malah makin tertantang untuk berkarya yang melandaskan pada semangat dan kegembiraan iman. Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anakku, marilah malam ini kita merenungkan kembali sabda Tuhan yang didasarkan pada firman sesuai dengan daftar bacaan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Malam ini firman Tuhan yang melandaskannya dari surat Yakobus bab atau pasal 1 mulai dari ayat 22 hingga ayat 25. Namun sebelumnya, mari kita sehati merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Allah yang menyelamatkan kami dalam Kristus, Allah yang menuntun, membimbing, menghibur, menguatkan dan meneguhkan iman dalam Roh Kudus. Seharian kami telah melakukan segala aktivitas dari yang Engkau percayakan untuk kami lakukan sesuai peran dan fungsi kami di tengah keluarga, dalam masyarakat, di lingkungan kerja dan usaha, di sekolah maupun di kampus. Ya Tuhan, perbaharulah sikap iman oleh firman yang Engkau karuniakan pada malam ini sebelum kami rebahkan tubuh untuk beristirahat. Bersabdalah dan hantarlah sabda itu menyapa hati dan pikiran meskipun kami terpisah duduk di sudutnya masing-masing di mana kami berada. Oleh kuasa Roh Allah yang esa. Terpujilah dan semua untuk kemuliaan-Mu ya Kristus Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, inilah firman yang menyapa kita. Yakobus 1 ayat 22 hingga 25 yang berbicara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah firman-Nya, terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Saudara-saudariku, kekasih Tuhan Yesus Kristus, ajakan praktis ini memang sangat menarik bagi kita orang Kristen dan cukup populer di kalangan kekristenan soal mendengar dan melakukan firman. Mana yang baik? Kita menjadi pendengar atau menjadi pelaku? Saudara-saudariku, yang pertama, penulis surat Yakobus ini mereka
kepada kita semuanya, penulis tidak mengajak kita untuk memilih atau kemudian menilai. Kita harus menjadi pelaku atau menjadi pendengar, ini yang baik dan itu yang tidak. Menjadi pendengar firman itu juga baik, kan? Menjadi pelaku juga baik. Bagaimana dia akan menjadi pelaku firman kalau dia tidak mendengar firman-Nya? Jadi kedua-duanya perlu. Cuma penulis ingatkan, jangan berhenti pada sikap mendengar saja. Kekristenan itu bukan nampak dari dia suka mendengar, tetapi juga nampak dari kehadiran dirinya secara konkret, artinya begitu dia hadir mengungkapkan akan kebenaran firman yang ia dengar. Karena kalau cuma menjadi pendengar, mungkin orang itu mulai dianggap sebagai orang yang giat beribadah, kemana-mana ibadah, lalu rajin mendengar khotbah di mana-mana. Apalagi sekarang kan dikenal gereja Borders kan. Gereja Borders itu gereja tanpa batas. Jadi mungkin seharian dia bisa duduk di depan di depan laptop atau di depan televisi, YouTube, habis buka channel khotbah ini, dia cari khotbah yang lain lagi, dia cuma senang mendengar khotbah, senang mendengar khotbah, mencari pengkhotbah yang menarik, pengkhotbah yang rasanya bisa menyenangkan telinganya, juga menyenangkan hati dan perasaannya, tapi cuma sampai di situ. Itu berarti apa yang mau dia dengar hanya untuk menyenangkan dirinya, untuk kepuasan dirinya, untuk sukacita dirinya karena terhibur. Kekristenan kekristenan itu bukan menjadi orang yang suka mencari pengkhotbah, suka mendengar khotbah kemana-mana, bukan itu. Tapi kekristenan juga menampakkan apa yang didengar. Kebenaran firman itu yang didengar. Lalu firman itu dinyatakan dalam praksis kehidupannya, lewat di mana dia berperan, terungkap sesuai fungsi dan profesinya masing-masing. Jadi jangan ada bilang, percuma orang itu ke gereja terus, percuma dia ikut ibadah, percuma dia dengar firman, tapi kelakuannya seperti begitu. Nggak gitu. Nampak. Karena yang didengar, kadang memang mungkin kita di Alkitab juga kita membaca Yesus juga seakan-akan kita nangkap Yesus menegur Marta dan Maria. Karena Marta lebih mau aktif, sibuk, menyiapkan sementara Maria duduk manis. Tidak bisa langsung dikat atau langsung dipilah begitu. Maria juga melakukan firman-Nya. Semuanya melakukan firman, bukan hanya mendengar. Memang sulit untuk mendengar. Tidak mudah untuk mendengar. Tidak mudah untuk mau diskusi. Malas untuk beribadah. Ada yang seperti itu, tapi ada senang yang beribadah. Ada yang senang lebih banyak mau beraktivitas, melakukannya. Kedua-duanya sama. Kehidupannya mengungkapkan firman Allah yang adalah benar. Kebenaran firman itu apa? Kalau menurut surat Yohanes, kebenaran firman adalah kasih Allah, pengampunan Allah. Itu kebenaran firman, kebenaran Allah. Dan itu yang terungkap lewat seluruh karya hidupnya. Memperhatikan hukum yang di mana yang dimaksud oleh Kristus, yaitu hukum Allah. Apa itu hukum yang disampaikan di sini? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan bila menyatakan hal itu Bapak Ibu,
ada yang dituai. Apa yang dituai adalah kebahagiaan. Yang dituai adalah iklim yang menyenangkan, iklim yang penuh, suasana yang menggembirakan. Itu yang dituai. Jadi kita bukan hanya firman itu hanya untuk memuaskan telinga, menghibur kita, tetapi firman yang kita dengar juga lewat kita dapat menghibur orang lain, membuat orang lain punya pengharapan, membuat orang lain juga akhirnya terteguhkan imannya di tengah segala persoalan hidup, di tengah segala situasi yang sulit saat ini karena corona masih belum berakhir. Firman itu juga menerangkan kepada kita untuk mengungkapkan apa yang harus kita lakukan. Kita beroleh inspirasi dan hikmat dari firman yang dapat mengajak banyak orang untuk mempersiapkan kehidupan yang baru, sehingga kita tentukan ingin pandemi ini segera berakhir, kesulitan kita ini juga berlalu, dan dengan demikian kita dapat hidup lagi dalam keadaan yang baik, bersyukur, sejahtera, dan sentosa. Tuhan menolong kita, dan senantiasa firman itu memberi hidup, memberi kekuatan dan harapan. Bukan hanya bagi diri kita, tapi kita juga menjadi orang yang meneguhkan akan suara Tuhan lewat kehadiran diri kita, pendampingan kita, peran kita dimanapun. Diberkatilah semuanya. Amin. Mari saudara-saudariku, ibu bapak dan anak-anakku, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, Engkau sudah membimbing, menyertai, menuntun, menghibur, bahkan menyelamatkan di tengah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan malam ini, sesaat sebelum kami rebahkan tubuh, kami mengucap syukur. Tuhan masih menyapa dengan sabda. Jadi tolong kami ya Roh Kudus, agar esok dan seterusnya, dengan segala keberadaan diri kami dan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, kami tetap dapat mengungkapkan kebenaran firman, sehingga kehadiran diri kami menghibur, menguatkan, dan meneguhkan iman, memberi suasana baru, yaitu suasana gembira dan bahagia bagi banyak orang, yang mengundang banyak orang akhirnya turut memuliakan Dikau. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyertai kami hari ini, kami percaya Tuhan juga akan selimuti kala kami istirahat dengan kehangatan cinta. Esok Engkau akan perhadapkan kami kembali hari baru dengan cahaya mentari yang menghangatkan, menjadi tanda bahwa Engkau juga akan mengaruniakan segala bentuk kebaikan yang menuntun, memperlengkapi untuk kami beraktivitas, mengungkapkan, mewujudkan, dan menghadirkan cinta kasih Allah lewat kehadiran diri kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang tetap menyapa kami dengan firman. Kami mengucap syukur dengan media yang ada, sehingga firman terus menyapa kami tidak pernah berhenti, dan firman itu yang kami dengar menjadi sapaan untuk banyak orang pula. Berkati semua tim kerja Morning Michael yang telah memfasilitasi semuanya dengan sukacita bahagia karena keberkatan dari-Mu ya Allah. Pandemi yang masih berlangsung ini, kami mohon Tuhan pakai kami menjadi bagian dari gotong royong pemerintah, aparat kepolisian, militer, tenaga kesehatan, dan relawan, untuk kami menata dan membuat suasana kerja dan keadaan yang baru, sehingga kehidupan dapat kami jalani kembali
untuk beraktivitas dan berkarya yang mendatangkan bahagia dan sejahtera. Terpujilah Allah dalam Kristus Tuhan perantara. Inilah kami yang berseru dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam keadaan baik dan sehat. Kasih Allah menyertai saudara-saudari, ibu bapak dan anak-anak sekarang dan sepanjang segala masa.